Makanya kalau orang di kita terkena musibah, langsung ucapkan kata-kata yang buat dia bisa sabar. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada siapa? Allah. Kalau milik Allah, terserah Allah bikin kita ngapain, terserah Allah. Terserah Allah. Allah mau kasih sakit, Allah mau kasih sehat, Allah mau kasih miskin, Allah mau kasih kaya. Kita ini milik siapa? Allah. Dia mau ngapain kita, dia yang lebih tahu terbaik untuk kita. Dia yang lebih tahu tentang terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Jangan lupa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebutkan tentang penghuni surga. Siapa orang-orang tatkala terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, mereka yang dapat hidayah. Jadi jangan lupa ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan, saya ini toh makhluk, hamba di bawah naungan Sang Pencipta. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi wa man min dabbatin fil ardi mana ayatnya? Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada makhluk apapun illa huwa akhidhun binasiyatiha kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Allah ngurus kita. Kemudian yang kedua, kalau terkena musibah jangan lupa bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Coba ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Istri ngomel-ngomel, alhamdulillah ala kulli hal. Sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Barang dicuri, alhamdulillah ala kulli hal. Anak meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Yaitu kalau kita ucapkan zikir ini untuk mendekatkan diri kita bahwasanya dalam setiap keputusan Allah, Allah dipuji. Pasti ada hikmahnya. Yang sekarang mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa. Kadang Allah buka di dunia, kadang Allah buka di akhirat. Betapa banyak musibah menimpa kita, setelah itu kita renungkan. Ternyata musibah ini lebih baik menimpa saya daripada saya tidak terkena musibah. Terkadang di antara rahmat Allah, Allah buka hikmah tersebut di dunia. Ya. Makanya ketika seorang tidak tahu apa hikmah, dia puji Allah aja. Seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anaknya hilang, Yusuf hilang alaihissalam. Binyamin ditahan, dituduh mencuri. Kakaknya juga yang tertua, ada yang namanya Yahuda, tidak balik. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil. Saya berusaha sabar yang indah, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya kepadaku, mengembalikan mereka anak-anakku yang hilang tersebut kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yakub enggak tahu apa hikmahnya, tapi dia yakin di balik ini semua pasti ada hikmah. Maka dia puji Allah, dia berkata, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha berilmu, dia tahu apa yang dia lakukan. Al-Hakim dan Maha bijaksana. Maka terkena musibah supaya sabar bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tanya. Yang ketiga, agar sabar ketika terkena musibah. Bilang apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Lau asabaka syai' fala taqul lau, walakin qul lau anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarallah ma syaa fa'al. Kalau kau tertimpa sesuatu, jangan bilang seandainya saya begini, seandainya saya begini. Karena tidak akan merubah kondisi. Sudah terlanjur. Tetapi walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Makanya ketika Umar bin Khattab ditikam ketika sedang salat, dia mengatakan dia kemudian bacakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah pasti terjadi. Ketika Thalha bin Ubaidillah ditikam juga dalam perang Jamal, dia berkata ayat yang sama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah yang berlaku. Tidak bisa kita menghindari takdir Allah. Ini sudah keputusan Allah. Sabar. Kemudian yang keempat, kalau kita terkena musibah, tidak ada salahnya kita berdoa, bahkan doa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam musibahku ini.
Ini musibah, benar musibah, tapi mendatangkan ganjaran. Di dunia Allah akan berikan atau di akhirat. Wa akhlif li khairan minha, ganti dengan yang lebih baik. Berikan aku ganjaran dan ganti lebih baik. Ini buat kita tenang, ternyata di balik musibah ada pahala, dan pahala musibah sangat besar. Sangat mudah membuat orang naik level di surga kelak. Ya. Tidak ada pahala seperti bersabar karena musibah. Pahalanya luar biasa. Makanya dalam hadis yaqulu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala minal jazaa yaumil qiyamah. Ketika di hari kiamat kelak Allah membagi-bagi pahala kepada orang-orang, ada yang di dunia sehat-sehat walafiat, senang-senang, ada yang di dunia selalu kena musibah. Ternyata orang sering terkena musibah dapat pahala banyak sekali. Maka orang-orang yang dulu di dunia nyaman-nyaman hidupnya berkata, berkeinginan, ya waddu ahlul afiyah law anna juludahum kanat fid dunya qurridat bil maqarid. Maka mereka berangan-angan seandainya di dunia mereka dulu kulit-kulit mereka digunting-gunting dengan gunting besi. Mereka ingin terkena musibah kalau waktu dunia dulu supaya pahalanya sangat besar. Maka di balik musibah ada pahala. Allah ma'jurni fi musibati hadza. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran musibahku ini, wa akhlifi khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Kalau mau lagi tambah doa, boleh diambil dari Al-Qur'an. Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku agar aku tidak meronta-ronta, agar aku sabar. Ini dalam dua ayat Allah sebutkan, wa rabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan na'du min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Ketika para pemuda yang beriman tentang kisah Ashabul Kahfi, mereka cuma 7 orang. Mereka harus berhadapan dengan suatu negeri seluruhnya yang kafir kepada Allah. Maka mereka ketika dipanggil, dimuhakamah, diadili, mereka kuat untuk berkata, kami tidak berbuat syirik, kami tidak akan ikut agama kalian. Kenapa mereka bisa kuat ngomong begitu? Kata Allah, wa rabatana ala qulubihim. Kami ikat hati mereka sehingga mereka bisa tegar apapun resikonya. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang kisah ibunya Nabi Musa. Ketika Allah mewahyukan ibunya Nabi Musa, karena Nabi Musa mau dibunuh, maka diletakkan di dalam suatu keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Ketika Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, ibunya hampir teriak, itu anakku. In kadat la tubdi bihi walaula an rabatana ala qalbiha. Hampir saja dia bilang, itu putraku, jangan ambil. Kalau dia teriak, Musa akan dibunuh. Walaula an rabatna ala qalbiha, tapi kami ikat hatinya sehingga dia bertahan. Bertahan. Karena sebagian orang-orang Saudi kalau mereka kena musibah, mereka berdoa, Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku supaya aku bisa sabar. Enggak gampang sabar, anak meninggal, harta ludes dicuri orang, mengalami kerugian besar, orang tua meninggal, masalah keluarga, musibah. Kalau Allah tidak ikat hati kita enggak mampu. Kemudian juga di antara doa yang mungkin kita bisa doa juga ketika terkena musibah besar butuh kesabaran, kita berkata Allahumma ya Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah sabar kepada hatiku. Afrik itu seperti ember kita tumpahin. Kita butuh sabar yang banyak, bukan sabar dikit-dikit. Butuh sabar yang banyak. Insyaallah kalau baca 6 ini insyaallah sabar. Insyaallah sabar. Dan ini menunjukkan kita enggak bisa sabar kecuali Allah yang sabarkan. Kalau antum sudah sabar, tingkatkan kesabaran. Kalau antum sudah sabar, tingkatkan kesabaran.